misalnya keluarga pasien keluarga jenazah ingin melayat, itu kapan boleh dibolehkan Pak? Kalau sesudah ditimbun itu enggak masalah mendekat. Artinya kan sudah nggak ada ininya lagi. Peti udah tertutup, udah rapat sama tanah, itu enggak ada masalah. Boleh, silahkan aja kapan aja kalau itu. Jadi kapan saja, jadi nggak perlu khawatir virusnya akan kemana-mana karena dia udah dikuburkan gitu Pak ya. Itu berapa kedalaman kubur itu Pak? Ya kadang kalau sekarang ini kita nggak bisa terlalu dalam menggali ya, karena tekstur tanahnya labil, pasir. Jadi kalau dalam pun dia nggak bisa untuk menahan beban yang di atas. Jadi rata-rata berapa dalam? 1-2 meter? Paling 1,40 meter, 1,50 meter. Oke. Biasanya berapa ukuran standar Pak? Kalau memang tanahnya bagus, tanahnya keras? Standar protokolnya sih kedalaman 150 ya. Kalau yang normal? Lebih kurang aja sih. Segitu juga ya? Oke. Terus jadi kalau misalnya ingin berziarah, silakan boleh. Silakan nggak apa-apa. Walaupun itu udah karena kan udah ditutup ya. Nah, Pak De, bisa ceritakan ke kita Pak De semua Pak De. Hal-hal yang tak mengenakan dulu lah Pak De. Ya selama menggeluti pekerjaan ini Pak De, sebagai penggali kubur untuk jenazah Covid Pak De. Kalau yang nggak mengenakan apa ya? Masa kerjaan tuh udah yang nggak enak ya harus kami nikmati sebetulnya sih. Kecuali ini kalau pas musim hujan kita makamkan, apalagi malam ya. Ada penerang Pak De, misal lampu atau apa? Ada lampu emergensi itu aja. Pakai lampu emergensi saja? Iya. Bukan pakai misalnya dipasang lampu untuk lampu tembak atau enggak ada. Oke. Di kendalanya itu kalau hujan, kadang pihak rumah sakit pun sebagian ada. Jadi, mereka mau berangkat tuh enggak konfirmasi, udah langsung ke situ aja gitu. Ada juga. Jadi kalau tanpa konfirmasi mau tak mau kita harus gali kubur dulu. Bukan. Kalau lubang tuh kan ada. Oke. Cuman kan kami kadang kalau malam kan nggak harus menunggu di situ. Ya. Makanya saya selalu konfirmasi sama rumah sakit kapan mau berangkat, silakan telepon dulu. Karena kita kalau apalagi musim hujan, kita nggak tahu lubang tuh nanti gimana. Apakah dia longsor atau gimana gitu ya. Jadi maksudnya biar kami siapkan dulu. Jadi nanti begitu mereka nyampe itu udah bisa langsung diselenggarakan gitu. Udah ready gitu ya. Iya. Pak De, kalau malam hari pemakaman, ya kan tadi pagi itu sampai jam 4 subuh Pak De. Iya. Itu untuk pencahayaannya pakai lampu mobil atau gimana nih Pak De? Mobil ambulan atau gimana biasanya? Ya itu tadi lampu emergensi itu aja. Emergensi untuk itu aja Pak De? Penerangannya. 1, 2, 3, 4 atau 1 aja? Satu sama senter. Aduh. Nah ini petugas untuk Satgas Kota maupun Satgas Provinsi, tolong dong dibantu ya kan? Iya. Ya selain honor tadi yang belum dibayar oleh mereka ya kan, insentif mereka juga ini masa hanya pakai lampu emergensi menguburkan orang ya kan? Ya apalagi ini ya saudara-saudara kita ya kan, bukan kita kendaki penyakit ini Pak De. Iya, enggak ada yang ingin sih. Enggak ada yang mengendaki. Tapi ya karena udah ya mohon kepada penggali kubur juga dikasihlah lampu yang benar-benar ya kan, sehingga kalau kita paham tahu Pak De ya. Pak De, itu yang tak mengenakan. Yang enak apa Pak De? Cerita sama penggali kubur ya. Atau misalnya dikasih uang gitu atau enggak gitu Pak De? Ya ada juga sih ahli waris tuh. Ya mungkin karena nengok kami kerja berkeringat. Pakai APD basah-basah gitu. Ada. Walaupun tidak semua kan, kami pun tidak mengharap keluarga seperti itu sih. Yang penting kita makamkan, sama-sama kita terima apa adanya. Udah, kalau kami udah seperti itu aja udah syukur. Ya. Nah, Pak De, apa kira-kira yang perlu Pak De cerita, apa perlu Pak De himbau kepada masyarakat Pak De di masa Covid ini Pak De? Untuk sementara ya itu tadi kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan.
Kalau tidak perlu itu pun kita nggak perlulah kita jalan-jalan namanya keluar untuk Misalnya sekedar ngopi-ngopi, main. Nah, ya. ngopi-ngopi di kafe-kafe, Iya. ya kan, di kedai-kedai kopi, ya kan. Hidup normal bukan untuk senormal-normal gitu. Iya. Ya. Pak De, Pak De tadi letih, sampaikan di awal-awal. Iya. Penggali kubur nih capek, ya kan? Mm-mm. Tapi sampai kapan capek ini akan berakhir, Pak De? Ya ini kita yang belum tahu sampai kapan akhirnya nih. Hmm. COVID ini kita kan tidak tahu sampai kapan ya. Nah, untuk meminimalisir atau mengurangi, ya kembali ke kita sendiri gitu ya, Pak De? Iya betul. Kalau kayak kami sih ada juga untuk obat penghilang capeknya tuh. Misalnya insentif udah ada keluar, biarpun tidak harus penuh sih. Kalau di situ itu di listnya 200 per hari. Per hari, oke. Kami tidak mengharap yang harus penuh seperti itu. Ya. Yang penting ada perhatian untuk kami gitu aja. Nah, karena kami kan butuh energi, Jadi dari untuk stamina. insentif itu bisa jadi kita beli multivitamin. Iya. Ada nggak bantuan multivitamin dari Dinas Kesehatan untuk para penggali kubur? Vitamin ada vitamin C. Vitamin C gitu. Iya. Dalam bentuk cairan atau dalam bentuk tablet, Pak De? Tablet. Tablet ya. Iya. Itu rutin tiap bulan dapat atau gimana? Tidak juga sih. Aduh, nelongso. Mungkin selama dari bulan 4 tuh mungkin satu orang tuh paling baru dapat berapa ya? Paling 6 tablet. 6 tablet per bulan atau dari bulan April? Dari bulan April. 6 tablet. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duh. Vitamin C udah insentifnya belum dibayar sama sejak bulan April. Ya kan? Iya. Terus vitamin C juga hanya 6 tablet. Bukan per hari. 6 tablet sejak bulan April juga. Ya kan? Lampu juga enggak ada. Bukan berarti kita mau ngapain tidak ya. Para lokasi bukan berarti kita untuk ngapain bukan Iya, berarti iya. ya. Tapi ini juga manusia loh. Para penggali kubur ini juga manusia. Mereka juga rentan terhadap ya apalagi mereka tiap hari bersentuhan dengan COVID gitu. Dengan pasien-pasien COVID gitu. Aduh. Oke, Pak De. Pesan Pak De satu itu ya. Pakai masker, Cuci tangan, jaga jarak. jaga jarak. Kalau nggak ada yang perlu betul ya usahakanlah di rumah aja. Nggak usah pergi ke tempat-tempat mall, ngopi-ngopi di warung. Oke. Karena itu kan bisa dari situ kita ndak menuduh si A, si B ini positif apa-apa ndak. Cuman ya untuk amannya kan kita harus seperti itu. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Kita yang harus Iya, menjaga betul. diri kita sendiri. Kalau misalnya udah banyak kena ini capek ke kita juga Pak De. Ya capek semua sih, ndak cuman kami sih. Karena keluarga yang kena ini kan dia pasti merasa capek juga. Saya yakin itu. Mereka pasti mengeluh, pasti capek kalau keluarganya ada yang seperti itu. Oke. Bang Roni atau Kak Dwi ada yang bertanya silakan. Instagram kosong, oke. Ada YouTube silakan Bang Roni. ini terkait lubang kubur ini Pak. Oh, lubang kubur silakan. Iya. Apakah sama lubang orang yang meninggal biasa dengan orang yang terkena COVID dan lapis kafannya digunakan berbeda atau tidak? Nah, ini salah satu dulu mengenai lubang kubur Pak De. Iya. Lubang kubur antara pasien COVID-19 dengan jenazah yang biasa itu samakah Pak De? Kalau untuk yang non muslim mungkin kalau misalnya maaf nih kalau Kristen itu kan memang pakai peti ya. Ya. Kalau Islam biasanya kan ada liang lahatnya tuh di tengah. Tapi kalau untuk COVID pakai peti semua, jadi nggak ada lahat tengahnya. Yang untuk muslim nggak ada ya? Nggak ada. Karena nggak mungkin dibuka. Karena ini protokol kesehatan. Protokol Nah, ini, kesehatannya seperti itu. ya itu memang seperti itu protokol kesehatannya. Kalau di muslim itu kan ada liang lahat, Iya. ya kan, menghadap ke kiblat Iya, semuanya. iya. Nah karena ini wabah, Iya. pandemi, maka itu sama sekali liang lahat kita tiadakan Pak De. Nah, ya pakai peti langsung dia. Karena juga tidak ada guna karena dalam peti semuanya. Iya, dalam gitu. peti. Ya. Oke. Terus apa lagi pertanyaan berikut Bang Roni?
Tadi itu mengenai apa? Mengenai kafan. kafannya gimana Pak De? Ini kan Kalau kafan kami tidak tahu ya. Kalau kafan itu kan penyelenggaranya rumah sakit. Iya betul, penyelenggara Jadi jenazah rumah sakit ya. Kalau kami menerima tuh udah di dalam peti. Oke, dalam peti. Oke. Jadi beliau ini karena sesuai dengan namanya penggali kubur, Ya. petugas di dinas di tempat pemakaman umum, maka jenazah yang datang ke sana itu udah udah Ya. terkurung atau udah Memang udah dalam peti disterilkan gitu. seperti itu di peti ya. Jadi apa penyelenggaraan jenazahnya bagaimana? Ya beliau tidak tahu Ya. gitu. Fardu kifayahnya bagaimana jenazah ini diselenggarakan, para penggali kubur tidak yang tahu. Penggali kubur adalah datang jenazah pakai ambulan, Ya. langsung Makamkan, dimakamkan. Nah, gitu. Ada lagi Pak Roni, silakan. Ini pertanyaan dari operator nih. Nah, silakan dari operator. Nah, ini ada spesial ya, ada operator juga. Silakan dari operator Bang Roni. Ada nggak Pak hal-hal mistik ketika kita menggali itu Pak? Wah, ini Bang Roni ini main mistik aja. Silakan Pak De. Ada enggak Pak De hal-hal yang di luar rasional lah, akal manusia Pak De. Iya. Yang mistik Pak De. Silakan Pak De. Kalau mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau mungkin nggak biasa, mungkin malam tuh ke makam sendiri ya pasti mikir ya. Mungkin ada rasa takut. Mungkin kalau kayak saya itu udah berbulan ya, siang malam kadang di makam tuh, jadi siang sama malam tuh rasanya sama aja. Ya malam jam berapapun sama aja dengan siang rasanya. Iya. Jadi siang malam tuh rasanya sama. Udah sama, nggak ada ini lagi, nggak ada siang malam lagi. Oke. Nah Pak De, paling banyak biasanya Pak De kalau siang hari itu dimakamkan pukul berapa Pak De? Jam berapa Pak De? Ya kadang jam 9, jam 10. Pagi ya? Ya, jam 12. Jam 12. Terus jam 3. Jam 3 siang sore. Ya, jam 6. Jam 6, setengah 6. Setengah 6 menjelang maghrib. Terus malam jam berapa Pak De? Kalau malam nih kadang ya mulai ada jam 9 malam, jam 10. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Sampai subuh. Sampai subuh ada lagi gitu. Ada, pernah merasakan semua mau jam berapa. Itu bagaimana pembagian tugasnya Pak De? Biar jangan sampai KU semuanya gitu. Iya, betul. Kalau malam itu kami cuman berdua aja untuk penimbunan. Sekedar untuk pagi menimbun. itu siang itu udah digali. Udah lubang kan udah disiapkan. Biasa rata-rata per hari berapa disiapin lubang Pak De? Setidaknya tuh harus ada 7. 7? Iya, kubur. 7 lubang. 7 lubang. Ya, Oke, 7 yang lubang. Standby. Oke. Kalau misalnya 7 tuh habis, bagaimana Pak De? Ya mudah-mudahan sampai saat ini pas habis tuh belum ada nambah lagi sih. Pernah pas standby 7, pas habis 7. Cuman besoknya ya mulai lagi dari 0 lagi. Oh, jadi terakhir tuh yang 7 ini. Kalau misal pokoknya teman-teman penggali kubur menggali kubur tuh 7 dulu siapkan. Ya, minimal 7. Minimal 7 disiapkan. Nanti berapa terisi kalau kurang langsung kita gali lagi. Ya. Oke. Nah, Bang Roni silakan, ada pertanyaan lagi? Di YouTube belum ada. Kak Dwi di Instagram? Belum ada. Atau Bang Sigit, silakan pertanyaan Bang Sigit. Baru masuk nih. Bang Sigit silakan, apa tuh? Dari YouTube. Oh, dia komentar aja sih. Kami minta peran media termasuk Ria Online untuk mendorong Pemko Pekanbaru segera membayarkan insentif para penggali kubur jenazah Covid ini. Nah, pemerintah harus paham risiko mereka sangat besar. Nah, ini ada dari siapa tuh Bang Roni? Kata berita berkomentar di komentarnya YouTube-nya Ria Online. Ayo dong Pak Wali Kota Firdaus, Pak Cahyadi yang seorang ustadz ya kan, dan teman-teman DPRD lainnya serta tokoh masyarakat lainnya, tolong dong dibayarkan honor atau insentif mereka ini. Gaji bulan mereka memang sudah dibayarkan, tapi insentif ini sangat dibutuhkan oleh para 5 penggali kubur ini untuk menambah misalnya beli multivitamin ya Pak De. Betul. Untuk beli vitamin, untuk beli yang lain ya, agar karena mereka ini 24 jam bekerja. 24 jam bekerja tanpa henti, tapi vitamin tidak diberikan. Hanya 6 kapsul, 6 tablet saja mereka terima mulai dari bulan April hingga sekarang. Misalnya Pak Danrem, Pak Kapolda atau siapapun yang mendengar ini, tolong sampaikan ke Dinas Kesehatan Kota, ke Pak Wali Kota Pekanbaru, Pak Firdaus, tolong. Ya kan? Ini ada loh 5 penggali kubur. Kalau misalnya 5 penggali kubur nih mogok,
nggak bekerja mau emangnya gali kubur kalian semua para pejabat ini kan gitu Pak De ya. Iya ya. Pasti nggak mau gitu kan ya, tolonglah yang hal sepele-sepele ini janganlah diabaikan ya kan. Ya jujur aja tadi pun saya sama beliau nih, wah nih Pak De kami nih agak was-was juga nih sama Pak De ini datang ke sini gitu kan. Tapi bismillah aja ya. Beliau pun tadi udah saya minta pakai masker, kemudian cuci tangan semuanya, pakai hand sanitizer. Ya kita cobalah. Kita hanya Ria Online hanya memaparkan, menyampaikan fakta saja. Ya seperti inilah yang terjadi gitu kan. Ya kita berharap dari sini, dari pemberitaan sejak akhir pekan lalu, kawan-kawan ke lapangan ini didengar oleh para pengambil kebijakan di Kota Pekanbaru, ya kan? Dan bagi yang ingin, para dermawan ingin memberikan vitamin kepada para penggali kubur, silahkan, ya kan? Ada nggak yang memberi misalnya paket-paket atau obat-obatan ke teman-teman penggali kubur Pak De dari orang luar? Kalau obat-obatan belum ada sih. Obat-obatan belum ada ya? Kadang kalau cuman untuk beli minum, beli apa, mudah-mudahan tiap hari ada ya. Dari pihak ahli waris. Ahli waris. Kadang mereka berziarah. Ya, ini Pak untuk beli minum ada. Ya artinya ya dari pemerintah lah. Apalagi katanya dana Satgas, dana Covid ini triliunan rupiah, masa belum nyampe juga sekian ke penggali kubur gitu. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi sebelum ya silakan di YouTube, silakan apa komentar Bang Roni sebelum ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ya, Pak De. Ya. Dari selama tangani jenazah Covid, pernah libur nggak Pak De? Nah, jadi ini ada pertanyaan dari di YouTube, pernah libur nggak para penggali kubur ini Pak De? Kalau libur sebetulnya ini mulai bulan awal bulan 6 ya sampai bulan 7 itu sebetulnya kami udah libur memakamkan Covid nih ya. Yo, jadi bulan 6 itu waktu kosong enggak ada sama sekali. Waktu PSBB. PSBB oke. Nah, itu kami udah longgar waktunya sebetulnya. Tapi ada yang meninggal ada satu dua ada. Oke. Udah longgar. Mulai pertengahan bulan Agustus sampai sekarang ini yang meningkat lagi. Rata-rata 7 lubang harus kita siapkan ya. Dan bisa pernah sekali itu sampai 9 orang yang 9 jenazah yang kita kuburkan. Iya. Oke. Pertanyaan lain ada lagi Bang Roni? Habis Bang Sigit, ada pertanyaan silakan Bang Sigit. Pak, udah berapa kali swab Pak dari bulan April sampai hari ini Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Iya. Ya kan, selain tenaga medis, perawat, dokter atau yang bekerja di rumah sakit USUD itu kan sering mengikuti ataupun menjalani swab tes Pak. Ya. Tes atau tes usap. Nah, bagaimana dengan para 5 penggali kubur ini Pak? Pernah Bapak dilakukan tes swab atau usap nih Pak? Insya Allah belum pernah ya. Alhamdulillah belum pernah Bang Sigit. Ya kan? Aduh, memang nasib lah penggali kubur. Karena waktu bulan puasa, waktu Bapak Kabid kami ke makam, itu dia udah bercerita, udah mengusulkan ke dinas kesehatan untuk meriksa kami itu udah 2 kali dia ngirimkan surat, tapi belum ada ininya. Jadi dari kantor Perkim itu udah mengusulkan ke dinas kesehatan. Mengusulkan ke dinas kota untuk para penggali kubur ini ini dilakukan tes swab. Sayangnya hingga kini alhamdulillah juga ya kan belum terlaksana sama sekali. Insentif belum dibayar, vitamin nggak pernah pernah diberikan. Tambah lagi tes swabnya juga nggak pernah dilakukan. Belum. Terus kawan-kawan khawatir apa deh para penggali kubur nih Pak De? Mudah-mudahan enggak. Enggak Pak De? Ya kalau takut sama wabah ini tetap ada ya. Pasti manusiawi. Cuman kita ya itu berusaha untuk positif aja lah. Karena itu mungkin resiko kerja kita ya. Iya. Karena kita ndak mungkin ahli waris tuh ada ziarah kok kita terus menghindar, itu kan nggak etis juga rasanya. Betul. Yang penting ya itu tadi ada rasa jaga jarak. Oke. Masker masih ada Pak De? Insya Allah. Masih banyak masker, APD itu masih banyak masih. Yang vitamin nggak ada. Vitamin udah habis kemarin. Itu kita beli sendiri atau gimana Pak De? Ada kami dikasih dari dinas tuh. Yang 6 tablet tuh. Iya. Dia satu kotak tuh kan isi 10 tuh. 10 lembar ya. Nah, itu kan dibagi-bagi beli makan 2-2. Oke. Itu tiap bulan atau gimana Pak De? Enggak tiap bulan sih. Kapan habis terakhirnya?
Mungkin baru setengah bulan ini. Waduh, setengah bulan berarti Agustus pas September ya. Iya. Pas tinggi juga September ya. Aduh. Yang lain silakan, ada bertanya yang di kolom komentarnya Instagram. Ada komentar sih Di mana di Instagram? Gimana Kak Dwi? dari Indra Zalbi. Indra Zaldi, apa komentar Bang Indra Zaldi, Kak Dwi? Dana yang begitu besar tapi insentifnya belum dibayarkan. Miris sekali bukan? Wah, jadi dana Covid itu besar, miliaran. Kalau di Pemprov itu Pemerintah itu menganggarkan sampai 400 sampai 500 miliar, tapi untuk para penggali kubur sampai sekarang insentifnya belum diterima. Jeritan apa lagi yang harus dilakukan? Maroni, ada? Silakan pertanyaan Maroni di YouTube. Pertanyaan sudah diwakilkan sama Sigit tadi. Oh, pertanyaan sudah diwakilkan. Nah, Pak De, menjelang kita akhiri Pak De. Ya. Ini saya minta Pak De untuk memberikan lah kata himbauan kah atau apa sama Pak De sehingga kita ya minimal saya pribadi atau teman-teman yang lain ataupun yang lain warga Pekanbaru jangan sampai lah Pak De ini menggali kubur kita gitu. Iya. Silakan Pak De. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting kita berusaha untuk menjaga diri kita, Oke, jaga diri. Hidup sehat, Hidup sehat. ikuti protokol kesehatan Apa yang itu protokol kesehatan kita Pak De? pakai masker, Pakai masker, jaga jarak, jaga jarak, sering cuci tangan, cuci tangan. Kemudian hindari keramaian. Hindari keramaian atau kerumunan. Betul. Oke. Nah, kalau Pak De misalnya masih sering diajak ngopi-ngopi Pak De. Kalau sekarang nggak ada waktu untuk ngopi-ngopi sih. Karena banyaknya yang Iya. kuburan masuk ya. Memang kadang yang jarang di rumah juga malam. Kadang habis maghrib waktu jam 7, jam 8 memang Standby di. pas ada yang data yang mau masuk memang saya udah berangkat gitu. Ya. Jadi jarang di rumah juga. Oke, sebelum kita tutup kita tanya lagi ke Bang Roni operator. Ada yang pertanyaan? Di YouTube tidak ada lagi. Tidak lagi. Pak De Subhan, Ya. matur suwun sangat, terima kasih banyak. Kami mendoakan ke Pak De dan para penggali kubur semoga tidak terkena wabah, ya kan? Ya. Sehat-sehat selalu Amin. dan semoga insentif dan multivitamin untuk pekerjaan Pak De itu bisa dibayarkan dan ditunaikan gitu. Amin. Terima kasih. Nah, dan satu lagi sebelum kita tutup, saya ingat pesan Pak De. Pak De Subhan, tetaplah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Karena itulah tempat-tempat mudahnya terjangkitnya penyakit ini, virus COVID-19. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak De sudah Sama-sama, datang ke ya. studio kami. Semoga sekali lagi diberi kesehatan, Amin. lancar-lancar saja. Dan semoga lepas ini bisa Pak De istirahat karena beliau sampai sekarang belum tidur juga gitu kan. Iya. Oke, para rockcaster semuanya sudah tak terasa 1 jam Bang Roni ya. Ya, hampir. Hampir 1 jam kita live di IG, di YouTube dan Facebooknya Ria Online. Hari Kamis kita tetap akan mengudara. Kalau kerennya bahasa NRI, kita tetap mengudara dengan topik dan analisa yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.